lagi Mei 98. Terus kerusuhan di mana-mana di Jakarta, saya lihat semua itu dan dokumentasi semua. Karena saya ada video lama ya yang pakai kaset, seperti handphone. Terus saya ikut semua teman saya mahasiswa juga. Jadi saya ikut mereka kemana-mana, terutama di MPR, DPR. Jadi mahasiswa menduduki DPR, saya ikut. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri. Dan untuk episode podcast kali ini gua kedatangan seorang, ini bukan orang Indonesia. Ini mungkin pertama kalinya Talk Podcast ada guest bukan orang Indonesia. Dia datang dari jauh tapi dia sudah ada di Indonesia dan dia pernah kuliah di Indonesia dari tahun 1997. Jadi buat Anda yang mendengar atau menonton, wah nanti bakal bahas full bahasa Inggris. No, dia bisa bahasa Indonesia. So don't worry, kita tidak rooming untuk episode kali ini. Kita tetap pakai bahasa Indonesia. Sean Corrigan, apa kabar bro? Baik. Apa kabar Andre? Iya, baik-baik juga Sean. Nah, Sean ini sekarang adalah founder dan CEO dari Indev Kreatif. Dia sekarang banyak bermain di dunia podcast juga sama seperti gue nih. Nah, cuman bedanya kalau Sean mungkin lebih ke ini ya Sean ya. Mungkin kalau Sean ini lebih ke storytelling ya kalau gue lihat di Indev Kreatif ya. Ya, betul, ke storytelling dan lebih fokusnya ke audio. Bukan yang kalau sekarang kan podcast di Indonesia kan kebanyakan kan lebih ke ngobrol ya. Misalnya public figure punya podcast, pengen bikin podcast, dia open di YouTube atau di Spotify, dia undang orang ngobrol atau mungkin diajak beberapa temannya bikin grup gitu berdua atau bertiga dan ngobrol bareng-bareng. Tapi kalau Sean ini lebih ke apa sih Sean sebenarnya kalau Indef Kreatif nih sebelum kita ngomongin tentang Anda lebih jauh nih sebenarnya nih. Sure. Kami di Indep Creative Podcasting Company sudah mulai podcasting sejak akhir tahun 2017. Oh, udah lama ya. Dan waktu itu podcastingnya sebetulnya belum ada di Indonesia. Ada beberapa faktor seperti Spotify-nya belum main di podcasting, jadi agak susah untuk cari podcast. Terus mengenai Wi-Fi, cost of data, dulu harus download setiap episode. Oh iya, Sekarang bisa betul. streaming semua. Betul. Dan awal itu saya masih consultant, political risk consultant, dan saya bikin podcast conversational seperti ini, Andri. Awalnya sama pejabat atau orang di DPR misalnya mengenai politik, membahas politik. Terus seperti wawancara dan after a while ini fokusnya lebih ke daripada wawancara mungkin bisa tell the story of what we're talking about. Jadi kita membahas topik tapi dalam storytelling format. Oke. Ini lebih kayak apa ya? Lebih kayak monolog gitu kah? Jadi ketika ada satu orang jadi dia bercerita gitu. Ada yang monolog, ada yang tanpa monolog, tapi ada monolog sama wawancara, tapi wawancaranya sudah dilakukan sebelum episode dan nanti dipotong ambil yang klip yang terbaik, terus dikumpulkan dengan narration dan research menjadi sebuah cerita seperti misalnya documentary, tapi documentary tanpa video misalnya. Tanpa video, iya. Menarik ya, menarik. Tadi kayak sebelum kita mulai recording di Indonesia jarang banget yang bermain di podcast tapi di ini ya, di storytelling seperti ini ya sebenarnya ya. Ya jarang, tapi sekarang sudah mulai, tapi benar-benar mulai. Awalnya lebih banyak chatcast, interview, roundtable, group discussion misalnya. Terus tahun yang lalu yang podcaster yang sekarang di Spotify yang paling top itu Rintik Seduh. Ya, I know Rintik Seduh. Perempuan sana. Dan itu monolog tapi storytelling, kumpulkan cerita dari para pendengar terus di storytelling melalui podcasting. Iya. Dia menjual ini ya, cerita-cerita mellow ya. Dia sampai bikin buku loh itu loh. Iya, dia penulis. Iya, dia sampai bikin buku. Tapi keren sih. Maksudnya dia antara top podcast di Spotify ya, dia nyelip sendiri. Sedangkan podcast-podcast lain yang bisa di top podcast itu kan ya, kayak tadi Sean bilang ya, lebih ke ngobrol, lebih ke conversation atau lebih ke interview atau talk show gitu kan sebenarnya kalau di Spotify ya. Ya, itu menurut saya itu luar biasa karena sebelum itu semua didominasi oleh para pemain radio. Jadi talk show, what do they call it? They call it there's a name for it. I forget the name.
there's a name for it in Indonesian, I forget. Ya, Tapi ya, ya, itu ya. biasanya hanya light talking, dan biasanya laki-laki saja. Terus dia perempuan, terus sekarang sudah ngetop sudah 1 tahun lebih di Spotify, dan monolog tapi dia sendiri ngomong, terus storytelling from her listeners. Ya, luar biasa. Oke. Nah, tapi gini, Sean. Sean ini kan kuliah di UI dari tahun 97. Sean ini dari negara mana sih sebenarnya, Sean? Dari Amerika. Dari Amerika. So, kenapa ke Indonesia dan kuliah di Universitas Indonesia tahun 97? Ya, What happened gitu? You're an American. Harusnya kan nggak perlu sampai ke Indonesia dong untuk kuliah di UI kan? ya. Tapi sepertinya yang banyak orang asing pasti datang ke Indonesia melalui Bali. Ya, of Jadi course. pertama kali saya datang ke Indonesia untuk surfing di Bali. Oke. Terus saya ke Bali beberapa kali, terus saya tertarik dengan Indonesia. Ini gimana? Wow, ini seperti apa Indonesia di luar Bali? Terus saya ingin tahu lebih banyak, jadi saya berpikir harus belajar bahasanya dulu supaya bisa berkomunikasi dan bicara sama orang lain. Terus akhirnya saya coba belajar bahasa Indonesia di Bali. Terus susah sekali untuk dapat izin waktu itu untuk KITAS. Susah dan programnya kurang cocok untuk orang asing. Terus saya 1 tahun di Bali di Udayana, di Universitas Udayana. Lalu saya kenal beberapa orang dari Jakarta di Bali. Terus mereka ngajak saya ke Jakarta. Terus saya lihat UI, saya ke UI lihat programnya, terus saya lamar di sana. Dan yang interesting is dari kedutaan Indonesia di Amerika, mereka ada program untuk beasiswa, namanya Dharma Siswa. Terus saya apply, terus saya dapat itu sebelum krisis ekonomi, itu Juni tahun 97. Iya, 97. Waktu itu umur berapa, Sean, pas lagi mulai masuk kuliah di UI 97 itu? Sekitar 29, 28 mungkin. Saya kurang Oke. ingat. Berarti kan sebenarnya udah di Amerika udah lulus college dong, udah kerja dong. Belum. Oh, belum. Sudah kerja ya. Kuliahnya belum selesai di Oke. Amerika. Karena belum selesai, saya milih untuk bekerja saja. Saya sudah hanya 1 tahun kuliah di Amerika, terus langsung kerja saja. Jadi belum selesai di Amerika. Oke, jadi karena pernah ke Bali, tertarik dengan ya budaya Indonesia, lalu pengen mengerti lebih jauh dengan Indonesia, jadi belajar bahasa Indonesia di UI. Oke, ya. Lalu 97 di UI, berarti tinggalnya di mana? Di UI kan? Di Depok. Ya di Depok kan? Depok. Ya. Asrama gitu atau apa? Kos. Oh, nggak kos. Oke. Jadi itu Anda sangat ngekos. bagus. Saya kos dan saya nggak punya teman orang asing atau apalagi orang Amerika. Jadi semua teman saya orang Indonesia, hampir semua kuliah di UI atau di Gunadarma atau di universitas yang lain. Jadi saya full immersion. Jadi setiap hari harus berbahasa Indonesia, makan makanan Indonesia, nongkrong sama orang Indonesia, jadi full immersion. Jadi itu pengalaman luar biasa bagi saya. Gimana adaptasinya waktu itu? Kan makanan di Amerika dan makanan di Indonesia itu kan really different. Ya. Tapi bukan hanya itu. Saya vegetarian. Wah, jadi lebih susah lagi. repot tuh. Iya, Indonesia daging mulu soalnya kebanyakan. Ya ada sayur, tapi kan kebanyakan daging mulu. Ya, jadi hanya pilihan biasanya tempe goreng sama rujak atau ketoprak. Oh man, iya. Tapi saya suka rujak, suka tempe, suka ketoprak. Tapi setiap pagi saya makan ketoprak. Iya. Itu emang repot sih ya kalau vegetarian di Indonesia itu karena mencari makanannya itu yang susah sebenarnya. Teman saya ada yang vegan ya, malah kalau vegetarian mungkin masih lebih ini ya, vegan yang lebih repot kan. Waduh, kalau ngelihat dia mau makan tuh setengah mati ininya, dia mau nggak mau akhirnya dia harus nyiapin sendiri kan. Nggak mungkin dia kalau dia misalnya ke mall atau kemana makan, wah itu repot banget kan. Ya, tapi sekarang sudah mulai lebih gampang.
vegetarian atau veganism sudah ada di Jakarta terutamanya ya. Tapi waktu itu agak sulit. Tapi waktu itu benar-benar assimilation. Jadi setiap hari ikut teman saya yang mahasiswa yang lain naik motor kemana-mana, makan di pinggir jalan, benar-benar assimilation, dan really itu sangat-sangat membantu saya karena benar-benar belajar mengenai mengenai Indonesia. Iya. Kaget gak Sean ketika melihat Jakarta yang tahun 97 kan, you come from America, ngelihat itu begitu berbeda banget kotanya kan, banyak motor di mana-mana. Iya kan, transport juga ya. Sekarang sih jauh lebih baik ya, tapi kan tetap aja kalau kita compare sama Singapura atau Malaysia atau Bangkok itu kan jauh banget kan, masih jauh lah kita sebenarnya. Ya sebetulnya tidak bisa dibandingkan karena Jakarta adalah mega city, benar-benar besar. Kalau di Amerika, kalau di Boston, saya di dekat dari Rhode Island, dekat Boston. Kalau Boston kecil sekali dibandingkan Jakarta. New York besar, tapi kalau jumlah penduduk kalah sama Jakarta. Jadi Jakarta benar-benar mega city, sangat luas, sangat penduduknya berapa juta, tergantung ya harinya. Tapi bisa 15 juta, bisa 17 juta. Betul. Orang keluar masuk. Jadi it's a big city. Tapi waktu itu saya naik motor dan bisa beradaptasi lumayan cepat. Iya. Lalu 4 tahun berarti ya, berarti ini yang di UI lulus nih ya? Ya, di UI saya masuk 97, pulang ke Amerika awal tahun 2000. Tapi waktu saya datang sekitar Juni 97, semuanya baik-baik saja. Krisis ekonomi belum mulai. Terus krisis di ASEAN mulai tengah 97. Semakin lama semakin turun rupiahnya. Dan mulai krisisnya. Jadi saya lihat semua gerakan reformasi, gerakan mahasiswa, kuliahnya sudah berhenti pada waktu itu, apalagi Mei 98. Terus kerusuhan di mana-mana di Jakarta. Saya lihat semua itu dan dokumentasi semua. Karena saya ada video lama ya yang pakai kaset, seperti handphone. Terus saya ikut semua teman saya mahasiswa juga. Jadi saya ikut mereka kemana-mana, terutama di MPR, DPR. Jadi mahasiswa menduduki DPR, saya ikut, tapi bukan protesting, tapi hanya untuk melihat saja. Terus saya dokumentasi semua. Jadi saya di sana 4 hari. Terus di Semanggi, insiden Semanggi 1, 2 saya ada di Imam Bonjol juga ada kekerasan ya dari aparat ke mahasiswa, saya ada di sana juga. Luar biasa, dan itu mereka really brave students at the time. It was waktu itu a very different Indonesia. Iya. Tapi gini Sean, sorry kalau saya potong ya. Kalau mahasiswa mereka memperjuangkan reformasi ya. Tapi kan Sean, you are American, you are foreigner. Tapi kan nggak takut apa pas lagi itu kan, apalagi 98 ya, yang pas lagi Mei 98 itu kan bener chaos banget kan. Rekam. Ya, tapi sebelum itu yang saya ingat seperti kemarin, seperti as if it happened yesterday, tanggal 13 Mei 98 saya naik motor. Saya antar teman saya orang Australia, dia mau keluar dari Jakarta karena sudah mulai bakar Jakarta. Terus saya antarkan dia ke stasiun kereta di Jakarta Timur. Dan saya lihat semua kerusuhan, bakar bank atau toko-toko sudah dibakar semua. Saya lihat semua pada saat hari itu. Terus pulang, untungnya aman. Saya nggak ada masalah waktu 6 jam untuk dari Jakarta Timur ke Depok, butuh 6 jam karena jalannya semuanya ditutup atau mobilnya terbakar segala macam. Karena saya suka sejarah dan semua teman saya mahasiswa Indonesia, saya nggak punya teman lain dan mereka benar-benar teman saya dan saya ikut mereka. Tapi saya nggak protesting, tapi ikut mereka dokumentasi. It's a very historical moment. And again, it was a very different time. Kalau zaman itu
nggak boleh turun ke jalan seperti sekarang. Sekarang harus minta izin tapi jauh lebih gampang seperti dibandingkan dulu. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Tapi nggak ada rasa takut gitu pas lagi turun? Pernah takut waktu Semanggi 1 Hmm. karena yang pertama saya takut sekali hari yang pertama saya ikut teman saya masuk ke MPR DPR. Hmm. Hari yang pertama pagi itu sama mungkin the first 50 students Hmm. to go into DPR, saya ikut mereka. Dan sekali lagi saya hanya melihat dokumentasi Hmm. dan itu luar biasa karena mereka bilang itu akan menjadi Tiananmen Square of Indonesia. Jadi katanya Hmm. akan ditembak semua mahasiswa pada saat itu. Untungnya nggak terjadi, tapi untuk mahasiswa untuk menduduki MPR DPR itu luar biasa dan saya agak takut waktu itu karena it's the Parliament building Iya, iya and betul. it's occupied. Dan saya juga takut waktu Semanggi 1 Hmm. itu sekitar jam 3 pagi, tentara tembak atau menembak ke arah mahasiswa dan mereka lari kemana-mana dan itu sangat berbahaya pada saat itu. Hmm. Oke. Tapi pas saat itu nggak kenapa-napa tuh, maksudnya nggak luka, nggak sampai ketangkap No, sama aparat juga, no, nggak. untung sekali nggak pernah ada masalah waktu kerusuhan. Saya naik motor di Jakarta dan Hmm. Hmm. nggak ada masalah sama sekali. Very lucky. Hmm. Oke, iya, 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 iya. Tapi kalau misalnya ada kejadian kayak gitu lagi, mau diulang lagi nggak untuk mendokumentasi? Maybe. It was a Maybe. historic moment. I Oke. think ini 2 minggu atau 3 minggu lalu saya nulis artikel di LinkedIn. Mhm. The impressive change of Indonesia. You know, Mhm. Mhm. dulu there wasn't tidak ada pemilihan langsung. Iya, iya, benar. Semuanya ada centralization dan different things like that. A Mhm. lot of change in Indonesia. Indonesia's come a long way, and it's a lot of progress. Some difficulties, tapi impressive changes. Mhm. 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 Iya, iya. Tapi gini, kan lulus dari UI 2000, itu kan ikut bahasa kan ya? Eh, Ya, di sastra, ya, sastra sastra, ya, bahasa sastra, Indonesia sastra atau bahasa Indonesia penatur kan. asing. Iya, iya, iya. Nah, tapi habis itu Sean ini menjadi seorang political risk consultant juga. Ya, saya pulang ke Amerika, Hmm. wah, lama, sudah mungkin 6, 7 tahun pulang ke Hmm. Amerika. Hmm. Terus saya kembali untuk bekerja di perusahaan consulting Hmm. Amerika yang di bidang political risk consulting. Hmm. Oke. So, memang Jadi tertarik sama jadi politik ya sebenarnya. jadi Hmm. waktu saya consultant membantu business community atau Hmm. business multinational Hmm. untuk lebih mengerti situasi politik dan dampaknya ke bisnis mereka, misalnya regulasi, Hmm. undang-undang, Hmm. um, perubahan kabinet misalnya, seperti itu. Iya, 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 iya. Oke, lebih ke arah situ lah ya, membantu company-company yang dari luar kalau mau masuk ke Indonesia tuh keadaannya gimana, memberi Ya, masukan-masukan ya, konsultasi di situ ya, ya. ya. Jadi Hmm. sering ke DPR, bertemu anggota DPR atau bertemu pejabat di pemerintah, untuk lebih mengerti kebijakan atau polisinya atau the future policy Hmm. misalnya. Hmm. Apakah itu akan ada dampak negatif atau positif ke bisnis? Hmm. 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 Ya, saya lihat di LinkedIn Sean ini menjadi seorang political risk consultant ini lumayan lama ya. Ya, hampir mungkin 11 tahun ya. Iya, 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 kurang lebih 11 tahun. Lalu apa yang membuat akhirnya oke, this is enough. I want to switch to the Sure. other things Ya. and you choose podcast. Why? Why? Ya. Saya mulai podcasting waktu saya masih political risk consultant Mhm. karena pada saat itu klien-klien kami ingin tahu informasi yang hampir sama, Mhm. bagaimana situasi keadaan politik atau bagaimana undang-undang ini atau RUU Mhm. di parlimen, these draft bills, jadi daripada setiap kali bertemu mereka harus menjawab pertanyaan yang sama, Mhm. teman saya Arif yang
Arif Budiman. Kita bikin podcast untuk to help people understand politics Indonesia. Dan pada waktu itu masih hanya pakai bahasa Inggris. Jadi tujuannya untuk membantu audiens di luar negeri, bukan di Indonesia. Dan mulai dari situ semakin lama semakin saya lebih tertarik dengan podcasting. So waktu itu consulting segini, podcasting segini, dan semakin lama begini. Dan semakin lama saya founding the company sama Tanita. Dan kita sudah sejak itu mungkin tahun 2018 semakin lama semakin ke storytelling. Dan sekarang saya nggak ada podcast politik lagi. Jadi semuanya storytelling, human stories. Seperti Andre telling human stories. Iya. Oke. Tapi menariknya gini, 2017 itu kan di Indonesia podcast ya orang belum tahu lah 2017 what is podcast kan 2017 kan. Podcast itu mungkin baru benar-benar orang mulai aware 2020, 2019, 2020 terutama ya pas lagi pandemi. Ya kan apalagi juga podcast ya Deddy Corbuzier di YouTube itu kan pecah banget kan. Banyak orang jadi juga nonton karena juga nggak bisa kemana-mana. Nah, what did you see dari podcast 2017 dengan podcast yang sekarang ini di Indonesia? Perbedaannya. Ya, karena saya sudah mendengarkan podcast sejak tahun mungkin 2005 di Amerika. Pada 2005 masih baru juga di Amerika dan lebih banyak yang podcaster membahas teknologi. Tapi sudah lama sekali ada podcast di Amerika dan sangat exploded, berkembang tahun 2014, 2016 di Amerika. Dan saya sudah tahu, jadi di Indonesia akan sama juga, pasti. Biasanya masalahnya begitu. di Indonesia belum pada tahun 2017-18, kalau kamu mau bikin podcast, kamu harus punya website, kamu harus upload ke website. Dari website harus pasang RSS feed, link yang podcast bisa ambil show kamu. Repot sekali, complicated, so long process. Dan akhir 2018 Spotify joins podcasting world. Jauh lebih gampang dan juga nggak harus punya Apple device. Jadi siapa saja, can use podcasting through Spotify. And also, data semakin lama, data Wi-Fi, data HP semakin lama semakin cheap, semakin murah, aksesnya lebih banyak, dan sekarang sudah mulai. Jadi podcastingnya mulai starting to take off akhir 2018 sama Popo dengan the show podcast namanya Popo, Do You See What I See? Do You See What I See? Lalu tahun 19 Popo lagi, tapi sama Deddy Corbuzier di YouTube. Waktu itu Deddy belum podcasting, tapi a YouTuber, tapi he made the word podcasting popular. Jadi dari Deddy banyak yang tahu, podcasting itu talk show. Walaupun video, tapi the word became ada kata-kata baru kata-kata baru di Indonesia. So podcasting became aware. Lalu 2019 mulai lagi dan the pandemic hits. Banyak yang work from home, ingin looking for content dan semakin lama sekarang sudah booming podcasting di Indonesia. What do you think? Kan gini, ada orang yang bilang podcast itu harusnya audio doang, nggak ada videonya kayak di YouTube. What do you think about that? I could say that could be an advantage. Kalau ada, I love YouTube, right? I love mostly YouTube. I don't watch much Netflix, but I love YouTube. Tapi YouTube I'm always stopping to watch. Mau nonton, but tidak bisa punya aktivitas lain kalau mau nonton, harus betul nggak bisa dua-duanya. Jadi with podcasting semua orang bisa multitasking. Jadi mau ke gym, mau ke naik motor, di pulang pakai Gojek, atau washing dishes. Kalau saya setiap hari kemana-mana selalu ada podcasting, selalu ada headphones.
so you can multitask. Mhm. So it's sangat berguna dan accessible. Oke. So kalau dari Sean nggak masalah nih kalau misalnya even podcast ada videonya di YouTube juga ya. Oh, nggak ada. Saya rasa ada some podcasting itu tergantung show-nya, tapi ada yang bisa di YouTube dan juga bisa podcast. Ada yang hanya bisa di YouTube, misalnya kebanyakan visual ya. Tapi kalau audionya is most important, it works also as a podcast. Ya. Untuk perusahaan kami ada YouTube channel, tapi fokus kami masih di audio saja. Di audio, ya, betul. Iya sih. Soalnya waktu itu kan pernah ada yang ini kan, yang meributkan lah kalau podcast itu kan secara terminologi itu kan audio kan. Iya, tapi setelah dipikir-pikir lagi, ini pendapat pribadi gue ya. Ya kalau misalnya bisa ada videonya, kenapa enggak gitu loh. Lagian kan sebenarnya YouTube itu sebenarnya secara reach itu kan akan jauh lebih banyak kan dibandingkan misalnya hanya Spotify doang. Karena come on, semua handphone pasti ada YouTube, tapi nggak semua handphone Ya, ada Spotify itu kan. Apalagi kalau ya. emang benar-benar baru mulai dari awal ya, akan sangat membantu banget sebenarnya untuk buat dapetin reach lebih banyak sebenarnya sih. Ya, tapi sekarang ada Noise, itu perusahaan audio Ya, I know, I know. dari Indonesia. Mhm, Ada Spotify, tapi mhm, mungkin tahun ini mhm. YouTube akan menyediakan podcasting juga di YouTube. Katanya rencananya mau bikin bikin satu tab Mhm. di YouTube, the Mhm. YouTube app yang ada podcast. Hmm. Jadi it's also very very interesting karena kalau mereka join into podcasting Iya, melalui YouTube iya, app ya kan ada Google Podcast tapi iya, iya, tetap iya, bisa. iya, 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 Kalau iya. benar-benar dari YouTube, misalnya Andre punya YouTube channel video, bisa YouTube Mhm. audio, Mhm. gampang sekali untuk Ya, di switch sih ya. Mhm. switch atau Mhm. juga gampang untuk tahu datanya. Iya. Datanya sangat penting dan Mhm. YouTube paling bagus untuk Iya, iya, iya. data podcasting atau videos ya. So Setuju, setuju. I think semakin lama semakin gampang untuk dapat podcast. Iya, iya. Kalau sampai YouTube ikutan dan akhirnya jadi, it will be game changing buat dunia Ya, podcast, because is ya. YouTube. Iya kan dengar. Dan juga yang menarik lagi, Mhm. misalnya Andre punya show YouTube ya. Mhm. Andre nanti pasti ada the viewership data Iya, ya. iya, iya. Nanti that you can also have the podcast data Mhm. in one place. Mhm. Jadi datanya semuanya ada YouTube maupun podcasting ada semua di aplikasi YouTube. Mhm. Itu bagus ya, because the Mhm. data is important, right, for advertisement to know what your Iya, content is and iya, iya, iya. everything. Audiens kita siapa, mereka lebih sukanya yang seperti Ya, apa, gitu, ya, range umurnya berapa. Iya, iya, iya. ya. Betul sih, betul, betul. Kalau melihat industri podcast di Indonesia sekarang, tadi kan kita juga sempat singgung ya tentang sekarang ini kan lebih banyak didominasi dengan konten podcast tuh yang konsepnya lebih ke talk show, lebih ke ngobrol. Dan Sean tadi juga sempat bilang juga di top Spotify pun kebanyakan adalah pemain-pemain radio lah yang mendominasi di Spotify. Nah, kalau melihat untuk kenyataan seperti itu nih, kondisi di Indonesia sekarang ini, merasa sudah saturated gak sih untuk di podcast di Indonesia sekarang ini kalau tidak ada sesuatu yang baru lagi nih? Sama sekali belum saturated. Oke. It's so early. Mhm. Belum sama Mhm. sekali belum saturated. Ini masih podcasters sekarang di Indonesia masih Mhm. sangat sedikit. Oke. Dan it's one of the fastest growing Mhm. market yang tumbuh paling cepat, mungkin the top 5 Mhm. in the world. Tapi masih very early. Hmm. Jadi belum saturated. Kalau podcasting benar-benar take off less than 2 years ago, hanya 2 tahun yang Mhm. lalu. Mhm. Dan most of that is content ambil dari Prambors atau Hard Rock FM atau radio people yang lain. Mhm. It's perfect ya karena sama-sama audio. Mhm. Tapi sekarang sudah mulai ada selain radio personalities, Mhm. ada podcasters. Mhm. Dan semakin lama semakin banyak format, semakin banyak orang yang ada stories selain chatcast misalnya.
Chatcast it's awesome, it's great, interviews are great. Tapi podcastingnya formatnya masih banyak sekali selain itu. Dan Indonesia is still just the early phases, masih benar-benar baru mulai. Jadi the potential is huge and definitely not saturated. Oke. Masih banyak yang bisa dieksplor lagi ya untuk di Indonesia ya. Absolutely. Dan karena kami punya beberapa podcast, Nyaris Tamat salah satunya, Indonesia in Depth, Panggung Pikiran, Match, dan komen yang kami sering dapat adalah, saya baru tahu podcastnya bisa begini. Saya baru tahu podcastnya bukan hanya chat atau chatcast. Bisa storytelling karena mereka nggak tahu. And I think, tahun ini, tahun depan pasti banyak format yang akan keluar di industri podcasting. Misalnya yang kami sedang produce adalah podcast yang menggunakan audio bukan dari studio tapi recorded outside, talking to people in the real world. So bringing listener into the different places that we go. So locations, conversations. Kalau misalnya conversation seperti ini, seperti saya dan Pak Andri atau di studio, it's very planned ya. Very planned. Kita sudah tahu jam berapa mau mulai, mau bahas apa. Tapi kalau sekarang kita mau bicara sama orang di lapangan misalnya, out in the field, and talk to the people, find out what their stories are, bringing the sounds from the stories into the podcast. So bringing the listener to where we are, whether that's Jakarta Selatan, Jakarta Utara, or Jawa Tengah misalnya. Telling the stories from different people, not in a studio, bukan di studio, tapi di rumah mereka misalnya. Atau di pinggir jalan. Okay. And it's very rich. The audio is very rich than real storytelling. So the potential is very very big in Indonesia. Ya. Tapi gini, Sean. Pertanyaannya begini kan, Sean dengan In-Depth Kreatif menawarkan sesuatu yang berbeda nih dari podcast yang sekarang banyak di top spot di top chartnya Spotify ya. Masalahnya gini kan, kalau untuk sesuatu yang baru, apalagi bukan public figure atau bukan artis yang membawakan di kontennya, tantangannya adalah kan susah banget untuk mendapatkan reach atau pendengar yang banyak kan. So, gimana perjuangannya nih dari Sean sendiri nih untuk mendapatkan audiensnya, menggrab audiens yang baru ini nih? Because this is not easy, gampang cek YouTube lah. YouTube itu kan isinya udah pindahan dari TV semua itu. Ya. Kan? Kalau YouTube benar-benar sulit, masih bisa, tapi it's very competitive ya. Kalau di podcast di Indonesia, it's still so early. You can come out. I mean, misalnya like Popo yang Do You See What I See, podcaster yang dari podcast Do You See What I See, dia bukan personality sebelumnya. Sana dulu penulis, bukan podcaster. Masih banyak, dan it's so early. Dan karena the genre itu hanya ada sedikit, jadi hampir semua mirip-mirip. So the potential is big untuk format yang baru. Dan juga content is the most important part ya. Kalau misalnya content-nya bagus, pasti ada listeners. It may take time, but it'll grow. Misalnya I can give you a story of dulu pernah ada orang tanya, saya mau bikin podcast, tapi sepertinya sudah telat ya. Ini sudah 1.5 tahun yang lalu. dia pikir ini sudah telat. Ini benar-benar baru mulai 1.5 tahun lalu. 1.5 tahun lalu. And dia punya idenya bagus, dan saya bilang ya harus mulai, itu bagus sekali, bikin saja. Bikin saja dulu, terus lalu develop it better. Dan tapi sampai sekarang dia belum bikin, padahal dia sudah 1 tahun, hampir 2 tahun yang lalu mau bikin podcast, dan dia anggap sudah telat. Iya. Ya, untuk kasus seperti itu nggak heran sih. Berapa kali kan saya juga ini kan ada buka kelas, ada yang minta tolong buat inilah ngajarin basicnya podcast. Jadi bikin podcast bagaimana untuk mengoptimalkan podcast seperti apa.
sama how to monetize ya kan. Ya kebanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu muncul. Udah telat ya kayaknya, soalnya melihat udah banyak artis yang bermain, susah kayaknya menyaingi mereka. Ya tapi sebenarnya balik lagi, saya setuju banget sama Sean. Banyak hal sebenarnya bisa dieksplor untuk podcast. Even yang YouTube yang tadi kita sebut udah susah pun, ya kalau mau mencoba explore, mencari lagi, menggali lagi, sebenarnya bisa aja mendapatkan audiensnya sendiri. Iya kan, sebenarnya kan basically platform ini kan selain juga untuk berkarya kan juga bagaimana cara kita menjual ini ya, quote unquote menjual diri kita kan. Kita ini siapa gitu, menunjukkan personal branding kita, misalnya kita punya keresahan, pengen menyampaikan pendapat kita, ada platformnya sekarang kan. Sebenarnya kan kalau kita berpikir jauh lebih ke depan lagi akan banyak banget sebenarnya yang bisa digunakan, tapi ya gitu, mungkin mereka berpikir dapat make money-nya tuh bagaimana, selalu mentoknya ke situ mulu. Selalu. Iya. Makanya selalu mentok dan Saya, nggak pernah mau jalan akhirnya. always selalu begitu. Saya pernah hosting beberapa workshop, and pertanyaan yang paling banyak, gimana ini saya mau monetize gimana? Terus saya bilang, sudah ada podcast? Oh, belum. Ya itu dia. belum coba. Harus kamu mau offer apa? Bagaimana bisa monetize kalau kamu belum mulai, belum improve yourself. Iya betul. Jadi selalu begitu. Dan saya pernah di workshop dan orang yang bilang, saya sudah podcasting, sudah 4 bulan. Saya bilang, oke, bagus. Nama podcast apa? Oh, saya belum rilis. Saya sudah rekam semua, tapi saya belum rilis. Saya mau bikin lebih bagus dulu. Terus saya bilang, kalau kamu sudah rilis 4 bulan yang lalu, sudah ada feedback, sudah ada audience. Tapi menunggu, sudah 4 episode, tapi belum rilis. Iya, percuma. Kita nggak pernah tahu ini ada hasilnya seperti apa gitu, feedback dari audiens seperti apa kan, justru kan itu yang penting. Ya, dan waktu saya mulai sama teman saya Arif, pas sulit sekali. We have to re-record, banyak kesalahan, apalagi bahasa Indonesia saya kurang bagus, tapi saya coba saja, yang penting berusaha dan coba dan bisa perbaiki nanti. Iya, betul. Saya selalu bilang gini sih, kalau misalnya buat yang baru mau mulai podcast ya, kalau misalnya udah bikin nih, udah record, udah publish, dan misalnya episode pertama atau mungkin 5 episode pertama nggak ada yang nonton, itu wajar. Saya selalu bilang gitu. Karena kenapa? You are not public figure, you are not celebrity, kan? Ya udah itu wajar, sangat wajar. Ya, mau tahu Andre, waktu saya bikin podcast tahun 2017, coba tebak. Target saya berapa pendengar? How many people did I want to listen? Oke, ini per episode ya? Ever, semua. Oh, guys. Saya bikin show podcast. Coba take a guess. How many people was I aiming for? 10.000? Nope. Waktu itu saya bikin podcast, goal saja, goal saya. Saya targetnya 50 orang. Oke, 50 benar-benar orang. 50 orang, I swear. And then I got tens of thousands. Tapi benar-benar saya kalau bisa dapat 50 orang, wah itu bagus. Dan saya cek, kan ini tahun 2017 ya. Iya, 2017 benar. 2018, very slow, datanya sedikit. Like, wow, ada 100 orang. I'm benar-benar senang, benar-benar impressed. Iya. So and I think my goal was that. Then my focus was mau bikin content yang paling bagus. Paling bagus berarti paling entertaining, paling membantu educate, or whatever your role is that's what you gotta focus on. Iya, betul. Iya benar. Makanya sebenarnya nggak ada alasan atau excuse sebenarnya sih untuk tidak memulai kalau memang pengen mencoba podcast ya. Karena dari situ kita bisa belajar apa nih yang perlu kita improve dari tiap episode. Karena akan selalu ada stigma, orang selalu bilang podcast dong kan gampang, apalagi kalau podcast yang tipenya conversation cuma ngobrol doang, ngomong doang gampang. Undang aja artis atau undang aja orang-orang terkenal pasti rame podcastnya. Masalahnya gini, bisa bikin podcast, oke lah bikin podcast. Bisa ngundang artis, tapi masalahnya bisa nggak ngobrol sama artis, bisa nggak ngobrol sama public figure itu? Belum tentu kan. Itu kan dibutuhkan skill lagi loh untuk bisa
break the ice ya kan, ngomong sama orang yang kita nggak kenal atau mungkin ngomong sama orang yang terkenal itu kan, apalagi kalau kita bukan siapa-siapa kan, itu pasti beda lagi. Belum lagi kalau full audio itu kan akan jauh lebih berat karena kenapa? Ya audionya harus bagus juga, sebagai host misalnya bagaimana memainkan tone suaranya supaya suasananya juga bisa ikut terbawa. Itu kan hal-hal yang mereka sebenarnya nggak pernah pikirkan kan. Yep, yep. Yeah, I mean, seperti your skills now, Andre sekarang, you're well spoken, you know how to talk, you know, and then I'm not even celebrity, so bukan hanya ke celebrity, tapi orang biasa juga harus, you know, you have to have skills, talking skills. Betul. Yeah. How to make your guest comfort itu kan nggak semua orang bisa sebenarnya. 100%. Iya Ya, kan. saya setuju. Iya. Nah, Sean, kalau ngelihat di Amerika nih, I know di Amerika sekarang podcast udah begitu maju. Kalau kita search di LinkedIn pun profesi podcast, kalau di luar negeri di Amerika itu begitu luar biasa, banyak banget company podcast. But I don't know exactly gimana sendiri kan di Amerikanya kan. Nah, kalau di Amerika sendiri tuh podcast itu gimana sih industrinya sendiri, kalau di Amerika sendiri nih seberapa maju sih? Di podcasting Amerika, the market sudah mature, sudah I don't know, adult level. Meaning it's already been around, you know, podcasting sudah ada hampir 20 tahun yang lalu. Tapi benar-benar take off di Amerika tahun 2014, 2016. But now it's benar-benar mainstream, benar-benar huge percentage of people in America listen to podcasts. And yang menarik sekarang di Amerika, ada podcast, original storytelling ya, bukan chit chat, bukan chatcast, tapi storytelling podcast. Sekarang mereka olah dan bikin movie atau streaming series. So taking the podcast terus mereka bikin movie. Misalnya We Crashed mengenai WeWork. Di Amerika itu hanya podcast 8 episode saja. Terus itu menjadi Apple TV series. There's a bunch. I think Homeland ada banyak. Atau film terus mereka mau bikin podcast. Sekarang di Spotify ada Batman. I know. Ada versi Indonesia juga tuh Batman itu. Ada versi Indonesia ya. And so you can go both ways. You can take the intellectual property, the IP, dari audio ke video atau video ke audio. Jadi kalau misalnya bikin podcast storytelling, mereka bisa jual ke Hollywood studio atau ke Netflix juga. So it's very well mainstream now, podcasting, and many different types of formats. But also very competitive. But it'll be the same here in Indonesia. I mean, there are things. Kalau Podcast Mas, sudah pernah dengar podcast namanya Podcast Mas? Yeah, I know Podcast Mas is famous. Bang Roy CEO-nya. Bang Roy, Roy's great. I know them, and mereka punya show sendiri, terus mereka jual show ke Spotify, jadi Spotify original atau Spotify exclusive. So ini bukan hanya cari iklan dari podcasting, tapi bisa jual IP-nya, intellectual property, ke Spotify atau mungkin ke Noise juga ada di sini, atau ke Netflix ya, siapa tahu Netflix juga bisa. Iya betul sih. Big Crash, saya nonton sih Big Crash. Itu dari podcast ya awalnya. Saya belum nonton tapi pernah dengar podcastnya, listen to the podcast, dan it's great. Dan karena sangat bagus, itu hanya audio, mereka bilang kita harus bikin ini TV show untuk Apple, lalu Apple hak intellectual. Basically kalau yang nggak tahu We Crash itu based on true story, itu cerita tentang foundernya WeWork, itu tempat ini ya, co-working space yang sudah jadi unicorn waktu itu, tapi akhirnya mereka crash. Makanya kenapa namanya We Crash, WeWork jadi We Crash, karena mereka crash menjelang IPO dan ternyata mereka punya kerugian begitu luar biasa banget, dan sampai investor besar mereka SoftBank itu sampai kelabakan untuk menangani si Adam Newman-nya ini yang begitu antik orangnya.
Ya, 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 ya. ya. Tapi show yang sebenarnya itu hanya 8 episode, setiap episode sekitar 20 menit. Terus mereka bisa jual story itu ke Ya, Apple. ya, ya. Itu nggak gampang loh untuk membuat sebuah cerita yang pendek 20 menit, tapi punya cerita yang bagus banget. I mean gini loh, orang sering meremehkan TikTok ya. I don't play TikTok, tapi saya selalu kagum dengan orang-orang yang bisa bikin video TikTok, let's say 30 detik, 1 menit, tapi bagus. Itu nggak gampang loh. Karena di Black proses, Ya, proses produksi itu bisa berjam-jam ternyata untuk durasi sedemikian singkatnya. ya, ya. Kalau kami bikin 2 episode Mhm, podcasting di Indonesia in depth dan juga panggung pikiran itu salah satu podcast show kami. mhm. 2 episode itu mengenai uh, bagaimana mie instant datang ke Indonesia dan bagaimana lahir Indomie. Mhm, mhm. 2 episode itu butuh sekitar 4 bulan dan 5 atau 6 orang bikin. Oh, Hanya ya. 2 episode dan setiap episode sekitar 30 atau 40 menit. Tapi kita Mhm. butuh 4 bulan karena harus research, Hmm. harus wawancara orang, harus menulis story-nya, harus cari Ya, story dulu ya, harus ya, ya, ya. baca, mikir gimana story-nya, terus put together, terus rekaman. Hmm. 4 bulan untuk 2 episode. Hmm. Iya, 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 iya. Karena ini ya benar-benar well prepare untuk disiapkan tiap episodenya. Ya, Nggak ya, sembarangan saya, ngomong doang jadinya kan. ya, ya, saya biasanya explain my company as sort of a movie studio, tapi hanya audio. Karena prosesnya sama. Saya ada Hmm. creative writer saya, Hmm. namanya Bayu. Hmm. Dia menulis seperti dia sebetulnya penulis film, Hmm. tapi Hmm. kami hire dia karena dia bisa menulis creatively. Jadi dia writing for audio itu sangat berbeda dengan writing for books atau for video. Tapi we're writing like movies. We treat it like a movie. Kita anggap ini movie tapi hanya audio. Prosesnya sama, pitching sama, acting out, voice actors tapi hanya pakai suara. Ya, 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 ya. You know what? Dulu di Indonesia tuh tahun akhir 80-an, tahun 1980-an akhir sampai 90-an awal di Indonesia dulu tuh ada drama radio. Ya, Ya, sandiwara. Ya. Sandiwara, ya, you know Sandiwara. Ya, dulu tahun itu sangat-sangat terkenal banget dan banyak show-show radio itu tuh bagus-bagus. Maybe you know Tutur Tinular itu based on cerita sejarah Majapahit, tapi dengan sentuhan fiksi, tapi ceritanya di cerita tentang kerajaan Majapahit. Jadi dari raja pertama sampai rajanya yang terakhir Hayam Wuruk Gajah Mada itu ada. Jadi itu emang story-nya panjang banget dan pernah juga dibikin movies-nya. Pernah dibikin juga sinetronnya di Indosiar, walaupun di Indosiar akhirnya eksekusinya jadi ngaco karena bisa ada Batman, ditutur Tinular, dan Joker. I don't know kenapa dibikin seperti itu, padahal cerita bagus banget, keren banget. Dulu tuh begitu luar biasa dan saya dengerin saya dulu suka banget dengerin Sandiwara Radio. Karena nggak ada ini ya, tidak ada visual, so I need to membayangkan obat, oh ini perawakannya seperti apa, si orang ini seperti apa, oh kejadiannya gimana. Ya harusnya dengan podcast sekarang ya dan dengan kemudahan-kemudahan yang ada sekarang harusnya bisa sih bikin show radio atau show audio show seperti itu lagi di Indonesia ya. Ya, ya. Sebetulnya audio storytelling itu sangat visual sebetulnya. Kalau kamu dengarkan podcast story yang benar-benar bagus, your otaknya secara otomatis sudah bikin gambar. Iya, iya betul. So it's very visual actually. Dan the potential is huge, untuk storytelling di Indonesia. Jadi kami di perusahaan kami in the creative sedang, karena kita tidak monetize our episodes. Kita bikin podcast untuk customers, untuk clients. Jadi kita bikin podcast untuk perusahaan atau brands in Indonesia dan maupun Singapura dan juga Amerika. Tapi the storytelling sekarang di Indonesia benar-benar mulai. Kami sedang bikin podcast untuk salah satu client. Itu formatnya storytelling. Jadi kita benar-benar ada sound effects, tapi sound effects yang asli, yang Foley. Kita bikin benar-benar rekam sound effects-nya dan production-nya seperti film. Jadi seperti di Sandiwara, tapi
bukan hanya dongeng atau fairy tale, but juga like the true life story ya, non-fiction. Iya, betul. Iya, menarik sebenarnya sih kalau bisa ini ya dieksplor sampai sebegitunya. Dulu juga nggak tahu ya kalau sekarang, dulu tuh di Jepang itu manga, komiknya mereka itu atau animenya mereka itu juga selalu dibikin versi audionya. And you can listen, waktu itu formatnya masih pakai CD. Yep. Iya, masih pakai CD. Jadi beli CD-nya, CD audio ininya, jadi kita bisa dengar dari situ. Yeah, it's coming. It's coming to Indonesia, and again we're working on it. Kami sedang bikin satu show seperti itu. But saya yakin tahun depan pasti banyak yang bikin show seperti itu atau format seperti itu di audio. Ya, betul. Harusnya lah ya, karena kita punya talent yang memungkinkan kok untuk membuat show atau audio show seperti itulah, karena tahun 80-an 90-an aja bisa kok bikin sandiwara bagus begitu. Iya kan? Masa sekarang nggak bisa sih. Ya. Nah, mereka bisa pasti. Itu hanya karena podcasting is so new. Jadi butuh waktu. Oke, kita interview style, chatcast style atau radio style. Terus makin lama, next style. Jadi pasti akan terjadi. I mean, it's what we're seeing in America atau Europe in podcasting is itu bukan unik atau khusus untuk Amerika, tapi pasti akan terjadi di sini. Ya. Oke, Sean, thank you banget buat ngobrol-ngobrol. Saya senang banget ngobrol sama Sean. Ternyata Sean ini punya pengalaman yang luar biasa banget. Kuliah di Indonesia dari Amerika jauh-jauh hanya untuk belajar bahasa Indonesia. 98 reformasi, ikut terlibat mendokumentasikan. Iya. Dokumentasikan saja. Iya. Ya, lalu juga sempat jadi ini ya political risk consultant juga. Lalu sekarang dia membangun perusahaan podcast di Indonesia juga, tapi lebih fokus untuk ini ya, mengeksplor audio storytelling ya di In-Depth Kreatif ya. Wow man, you know what? Waktu pas ini bocoran aja nih buat Anda yang dengerin nih ya. Waktu itu pas saya lagi awal undang, Sean bilang gini, kenapa ngundang saya? Saya kan bukan siapa-siapa. No man, pas gini, kita kan connect di LinkedIn kan ya. Kadang-kadang saya nge-like postingan Sean ya kan. Tapi ketika saya lihat ini orang bukan orang Indonesia ya kan, ngapain ke Indonesia bikin perusahaan podcast ya kan, ini pasti ada something nih yang mau dikerjakan nih. Ya udah, saya coba undang, ya ternyata memang ada cerita menarik dari situ, dan ya dia sudah membangun sesuatu yang berbeda untuk industri podcast di Indonesia nih. Thank you so much. Ya. Oke, Sean, mungkin saya tutup dulu ya. Mungkin habis ini kita ngobrol dulu lagi setelah ini kelar recordingnya. But sekali lagi thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya. Saya senang banget bisa ngobrol sama Sean. Dan kita close dulu ya untuk Talk Podcast. Terima kasih banyak, Andre. Thank you for having me. Ya, sama-sama juga, Sean. Kita close untuk Talk Podcast episode kali ini. Saya Andri dan Sean Corrigan dari In-Depth Kreatif. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk Podcast episode berikutnya. Bye.